Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 biologi akan membuat video pembelajaran mengenai siklus daur fosfor. Di sini ada saya selaku ketua kelompok, Yazid Elra Cedarus. Saya Pandi Tirta, saya Muhammad Afakian. Saya Khairuna Silembong. Dan satu teman kami yang berhalangan hadir yaitu Nikita Olivia. Jadi langsung saja kita ke videonya ya. Apa sih itu fosfor? Nah, fosfor adalah unsur kimia yang ditemukan di bumi dalam berbagai bentuk senyawa, seperti ion fosfat yang terletak di air, tanah, dan sedimen. Sebagai salah satu elemen dalam daur biokimia, siklus fosfor tidak melalui atmosfer seperti daur air dan lainnya. Sebagian besar fosfor terletak di dalam mineral tertentu yang juga terbilang langka. Nah, apa sih peran fosfor itu? Nah, videonya akan dilanjutkan oleh Yazid. Oke, aku jawab ya Ica. Jadi peran fosfor dalam kehidupan itu, perannya itu lebih dikenal sebagai penunjang proses evolusi pada makhluk hidup. Selain menjadi sumber energi, fosfor juga berperan dalam membentuk membran sel. Bagi hewan sendiri, fosfor juga berperan sebagai penyokong tulang dan gigi pada hewan. Bagi manusia sendiri, fungsi fosfor itu dia dapat membentuk dan menyehatkan tulang serta sebagai pembentukan pada DNA. Nah, selain untuk makhluk hidup, fosfor juga berperan dalam proses ekologis, yaitu membentuk bakteri fotosintetik dan ganggang guna memperoleh oksigen. Nah, kira-kira tahapannya apa ya? Oke, akan dijawab sama teman-teman aku ya. Nah, kali ini kita akan membahas siklus fosfor. Fosfor di alam ini, fosfor ditemukan di alam ini di dua jenis, yaitu senyawa fosfor organik dan senyawa fosfor anorganik. Kira-kira langkah-langkah apa saja ya, B? Gitu. Bantu dong. 1. Fosfor berasal dari batuan litosfer yang mencakup gumpalan mineral lainnya. Hujan dan pelapukan menyebabkan batuan mengalami erosi dan melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya. Fosfat anorganik ini kemudian terdistribusi di tanah dan air. Tanaman mengambil fosfor anorganik dari tanah. Tanaman kemudian dapat dikonsumsi oleh hewan. Proses ini disebut dengan asimilasi. Begitu berada di tumbuhan, hewan, atau organisme lainnya, fosfor dimasukkan ke dalam molekul organik seperti DNA. Lalu terjadinya proses dekomposisi, yaitu ketika tanaman atau hewan mati itu akan membusuk. Lalu fosfor akan dikembalikan ke dalam tanah. Di dalam tanah, bentuk organik fosfor dapat tersedia bagi tanaman oleh bakteri yang memecah bahan organik menjadi bentuk anorganik fosfor. Proses ini dikenal sebagai mineralisasi. Yang ketujuh adalah fosfor dalam tanah dapat berakhir di saluran air dan terjadi lautan dan terjadi proses sedimentasi dari waktu ke waktu. Yang ke-8 adalah tanah dan air akan berakhir di sedimen dan batuan, yang kembali akan melepaskan fosfor melalui pelapukan. Dengan demikian, siklus fosfor dimulai lagi. Nah, untuk dampaknya sendiri apa sih, Niki? Nah, jadi dampak aktivitas manusia pada siklus fosfor, sejumlah aktivitas manusia seperti penggunaan pupuk, ekstraksi buatan, dan lainnya memiliki dampak besar pada siklus fosfor. Misalnya, penggunaan pupuk fosfor untuk meningkatkan tingkat fosfor di dalam tanah. Terlalu sering menggunakan pupuk akan terjadinya kesuburan tanah dan juga akan membahayakan mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Ketika ini aliran air penghanyut yang terdekat, mereka membahayakan bagi kehidupan akuatik.
Siklus fosfor terdiri dari berbagai proses kimia, biologi, dan mikrobiologi yang semuanya akan terjadi dalam jangka waktu yang lama. Proses seperti pelapukan pada siklus ini bahkan membutuhkan waktu ratusan tahun untuk diselesaikan. Hal ini membuat siklus fosfor dianggap sebagai salah satu siklus geokimia yang paling lambat terjadinya. Sekian video pembelajaran dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dan ada yang materi yang belum kami sampaikan. Karena di sini kita tidak ada yang sempurna ya, kecuali Tuhan yang Maha Esa. Jadi sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Ya.